أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama dan paling utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sekali yang Allah datangkan kepada kita. Kaum muslimin, selawat berangkaikan salam terkhusus untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjalan di antara bangkai-bangkainya orang kafir, jasadnya para syuhada, berenang di lautan darah demi menegakkan satu kalimat tauhid di permukaan bumi ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah online yang dirahmati oleh Allah. Hikmah singkat kita dalam tausiah kali ini, kita akan membahas tentang niat. Sebagaimana niat ini merupakan hal yang sangat penting sekali dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dalam kajian fikih dikatakan niat ini ada sepertiga ilmu pembahasannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hafsin Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Umar berkata, Nabi SAW telah bersabda. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Lalu setiap amalan akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Kalau siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang niat hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan atau wanita yang ingin dinikahinya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap apa yang menjadi niatnya itu akan sampai kepada yang diniatkannya. Dan ini hadis ini dilatar belakangi munculnya dengan ada seorang sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dia hijrah itu bukan karena Allah dan Rasul. Dia bukan ikhlas niat karena Allah, melainkan dia berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita Madinah yang bernama Ummu Qais. Sehingga digelarlah dia itu sebagai muhajir Ummu Qais. Berhasil dia menikahinya. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah, kita harus hati-hati perihal niat. Bahwasanya tidak ada satupun ibadah melainkan semuanya diniatkan karena Allah Ta'ala. Jika ada ibadah-ibadah kita yang berdasarkan riya, dengan niat bukan karena Allah, melainkan supaya dipandang oleh masyarakat banyak, menjadi manusia yang agung, yang mulia di mata orang banyak, setiap ibadah, setiap amalan kebaikan, setiap hal-hal
yang berbau positif, namun kita landaskan niatnya bukan kepada Allah Ta'ala, melainkan karena dunia yang kita kehendaki atau pujian masyarakat, maka kita akan mendapatkan pujian tersebut, kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut di tengah masyarakat. Namun yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Nabi, jika ibadah kita terselip ria, maka jatuhnya nanti kepada perbuatan syirik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah yang disampaikan Nabi, bahwasanya Nabi takut terjadi sesuatu pada umatnya, di mana ketakutan Nabi itu ternyata adalah umat ini berbuat perbuatan syirik, di mana syirik ini disebut dengan syirik kecil, dan itu adalah ria. Dan salah satunya karena niat yang tidak benar, niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, muslimin dan muslimat yang mana insyaallah selalu diberkahi oleh Allah taala. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya niat yang kita lakukan di dalam hati adalah tujuan dari alamat kita. Kita analogikan seperti kurir yang mengantarkan paket. Jika alamat yang kita isi di saat pembelian tersebut salah, tidak sesuai dengan alamat kita, maka kurir akan mengantarkan paket tersebut ke alamat yang salah. Tidak sampailah paket tersebut bersama kita. Begitu juga amal ibadah yang kita paketkan. Jika alamatnya itu bukan ikhlas karena Allah, maka amalan ibadah tersebut tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Sia-sia kita beribadah, sia-sia kita melaksanakan ibadah jika tidak diniatkan ikhlas kepada Allah. Karena sejatinya setiap amal ibadah yang kita lakukan itu merupakan bentuk pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta. Karena dengan pengabdian yang tulus, disitulah kita akan mendapatkan rahmat beserta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan berpulang ke rahmatullah. Dunia ini sementara. Dunia tidak selama-lamanya. Namun di dunialah penentuan kita menuju laknatullah atau menuju rahmatullah. Kalaulah mati dalam keadaan laknatullah, berarti mati dalam keadaan kita berbuat ingkar, maksiat, su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Nerakalah tempatnya. Namun jika kita mati dengan husnul khatimah, berpulang ke rahmatullah, mendapatkan ridha dari Allah, insyaallah tempat terakhir kita adalah jannah. Maka kaum muslimin, niatkanlah setiap ibadah kita tersebut ikhlas dan tulus hanyalah karena Allah Ta'ala, hanyalah untuk Allah Ta'ala. Janganlah kita campur juga ibadah tersebut dengan kesenangan, keindahan, mencari muka, mencari perhatian duniawi, supaya kita terlihat agung, terlihat dermawan, terlihat mulia dalam pandangan manusia. Jika kita telah mulia di pandangan Allah dengan ketakwaan kita, insya Allah di mata makhluk pun kita juga dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Semuanya diawali dengan niat karena Allah Ta'ala. Jangan tercampur kemurniannya dengan keinginan nafsu kita. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah, inilah tausiah singkat kita. Mari, jika ada selama ini kita telah salah niat dalam melaksanakan ibadah, kita murnikan kembali. Salat berjamaah yang kita lakukan, niatkan karena Allah.
Salat tahajud yang kita lakukan, niatkan ikhlas karena Allah. Pengabdian tulus kita kepada Allah. Jangan lagi diumbar-umbar setiap ibadah kita yang menjerumuskan kita kepada perbuatan ria. Jangan lagi kita pamerkan setiap amalan-amalan yang kita lakukan yang akan menjerumuskan kita kepada ria. Beramallah dengan sebaik mungkin. Berjihadlah dengan sebagus mungkin. Berjuanglah di jalan Allah dengan amalan-amalan terbaik kita. Namun jangan kita campur dengan rasa ria dan rasa menjadi dengan rasa bahwasanya kita menjadi insan terbaik daripada manusia lain yang melahirkan sifat sombong yang tumbuh di dalam hati. Namun jadilah manusia yang semakin banyak amal ibadahnya, semakin tawadhu dia, yang semakin giat dalam ibadah, semakin hatinya merasa takut dan bergetar dengan nama Allah. Semakin kuatnya keimanan, kita stabilkan keimanan, kita tingkatkan ketakwaan. Kaum muslimin rahmati oleh Allah, mohon maaf atas segala kesalahan dari penyampaian tadi, segala kekeliruan dalam pengucapan kami. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan bersama, mengingatkan yang lupa, termasuk kepada diri Ahna sendiri. Wabillahi taufik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.